Lanjut lagi, kali ini kita bakal ngebahas masih N1 series. Kemarin udah dibahas soal yang N1 Max dan juga launching videonya. Sekarang ada N1 Elite. Ini lebih terjangkau lagi. Harganya murah banget. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas N1 Elite, salah satu varian dari yang N1 series juga, kemarin N1 Max. Ini versi yang lebih lightnya lagi, versi lebih basicnya lagi dibandingkan dengan yang N1 Max gitu. Jadi buat lebih jelas untuk reviewnya, gue bakal sedikit membandingkan dengan yang N1 Max berdasarkan perbedaannya gitu ya. Jadi gue bawa dulu yang N1 Max-nya di sini. Jadi ini yang N1 Max dan ini N1 Elite. Tapi gua buka dulu juga si pelindung visornya dan juga beberapa attachment lainnya. Oke, sudah terbuka. Seperti biasa kita bakal ngebahas dari si desainnya dulu, tapi berdasarkan perbedaan dengan si N1 Max gitu, juga secara keseluruhannya seperti apa gitu. Sebenarnya kalau dari secara keseluruhan, desain karakternya dari si N1 Elite di sini masih sama dengan N1 Max. Dia lebih ke arah urban sporty menurut gue gitu. Jadi ini tipikal helm sporty, cuman untuk cocok di keadaan urban atau perkotaan gitu ya, bukan untuk sport touring, beda lagi gitu. Desainnya minimalis, humble banget, berbeda dengan versi yang R series ataupun yang S series. Dia ini roundednya masih kelihatan walaupun sedikit di bagian belakang seperti yang gue bahas di N1 Max. Cuman lekukan-lekukan sportinya tetap kentara seperti yang N1 Max juga gitu. Jadi lekukan di bagian sampingnya tetap terlihat sporty, dan juga lekukan di bagian uppernya di sebelah sini ini streamline mengarah ke arah spoiler. Dan yang kentara banget perbedaannya dengan N1 Max, untuk Elite di sini dia spoilernya lebih minimalis lagi. Ini lebih simple lagi. Kalau bisa kalian lihat yang N1 Max di sini, dia spoilernya lebih panjang karena ada tambahan lagi gitu. Sementara yang N1 Elite dia simple banget dan warnanya berbeda dengan spoiler yang warna putihnya atau basic colornya gitu. Ini warnanya smoke transparan. Sedangkan untuk yang N1 Max dia warnanya senada dengan bodinya gitu, part bodinya. Jadi buat teman-teman yang suka lebih simple mungkin bisa ngambil ini berdasarkan desain dulu atau spoilernya dulu, belum berdasarkan fitur-fitur lainnya gitu. Jadi ini terlihat spoiler lebih minimalis, makin kelihatan rodet di bagian belakangnya dengan spoiler seperti ini gitu. Jadi ini salah satu opsi lagi buat teman-teman yang emang preferensinya lebih ke arah spoiler atau desain untuk pemilihan sebuah helm gitu. Dan selebihnya ini sama untuk dengan yang N1 Max, seperti ventilasinya, top air ventilasinya tetap menggunakan dual top air vent di sini dengan maximum sliding. Finishingnya untuk yang untuk yang Elite sama juga. Untuk finishingnya material ABS ventilasinya cukup baik menurut gue. Ini solid banget rasanya, detail juga. Lalu untuk finishingnya dia ada dua tekstur, ada tekstur yang lebih kasar dan juga tekstur gloss di sini yang lebih halus di ujung-ujungnya. Dan untuk ventilasi lainnya ada di bagian outlet, di bawah spoiler di sini ada dua, dan di belakang di sini ada dua juga gitu. Jadi untuk ventilasinya sama dengan yang N1 Max, dan tambahannya dia juga menggunakan teknologi 2D plus air fan. Dia yang terbaru dari si N1 series di sini. Dia teknologinya untuk 2D plus air fan tersebut memaksimalkan stream udara baik dari luar untuk masuk ke dalam si helmnya, dan juga dalam helmnya biar flow-nya lebih enak sampai ke daerah outlet ventilasinya, dia streamnya bakal terasa gitu, dari bagian masuk sampai keluar itu kerasa aliran udaranya. Itu kelebihan dari 2D plus air fan. Itu teknologi terbarunya dari si N1 series di sini gitu. Oke, dan untuk visornya ini berbeda dengan yang N1 Max. Kalau N1 Max di sini sudah menggunakan RSD lens, sedangkan untuk yang N1 Elite di sini menggunakannya visor light smoke. Tetap cakep untuk finishingnya atau intensitas kegelapannya, ini pas banget light smoke-nya gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat secara langsung, emang yang
RS di lens ini lebih light lagi, lebih intensitas kegelapannya dia lebih rendah lagi, jadi lebih nyaman menurut gue untuk yang RS di lens. Walaupun yang ini nggak terlalu kegelapan juga gitu, cuman ini lebih gelap sedikit untuk yang light smoke. Ini mirip dengan yang R1 Max kalau nggak salah, yang udah bawaannya menggunakan light smoke visor ataupun yang S1 GP Pro gitu. Tapi bentuk visornya berbeda dengan yang S series atau R series. Sedangkan untuk kedua helm ini bentuk visornya sama, cuman teknologinya berbeda. Ini RS di lens, ini light smoke biasa gitu, itu aja sih. Dan sama juga belum ada sistem penguncian visor, jadi belum ada visor lock, belum ada hook juga di bagian ujungnya, tapi kesan simpelnya dan kesan minimalis dari si visornya masuk banget ke body atau karakter dari si helm, jadi enak banget ngeliatnya gitu kalau gue untuk ngeliat si bentuk si visornya di sini. Face holdernya pun sama dengan N1 Max, dia simple banget mekanismenya, quick release-nya gampang banget dibuka. Dan kalau misalnya diperhatiin kayaknya ini visornya sama dengan yang versi R1 versi yang lama, yang old gitu, dia basicnya sama. Dan masih ngomongin soal desainnya, ini tuh punya varian warna yang cukup banyak dibandingkan dengan yang N1 Max. Kalau misalnya N1 Max itu hanya ada 5 solid color, sedangkan yang ini tuh ada 9 solid color kalau nggak salah gitu. Jadi ada yang warna matte, ada glossy-nya juga, dan ditambah 5 pastel color. Dan kemarin yang udah nonton vlog mungkin tahu, gue juga beli yang warna pastel ini buat nyonya besar. Dia kekeh pengen helm warna krim mocha ini salah satu contoh yang warna pastel. Dan kelebihan yang warna pastel dari N1 Elite ini tuh finishing dari si detail-detail kecilnya gue cukup suka sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil yang warna pastel, kalian bakal dapetin ventilasi yang senada dengan warna bodinya gitu. Misalnya warna krim mocha, dia juga punya color palette yang sama dengan bodinya untuk ventilasinya. Jadi lucu aja detail-detailnya. Sampai ke spoilernya pun bukan pakai yang transparan, tapi dia juga pakai yang warnanya senada dengan warna body. Sampai ke face holdernya. Jadi sampai ke face holdernya pun ini warnanya tetap senada dengan warna si bodinya. Ini warnanya mocha, dan ini paletnya juga sama, lebih ke arah mocha juga untuk si face holdernya atau racketnya gitu. Jadi cukup detail, ya ini cukup menambah segmen di teman-teman yang punya pasangan ataupun rider cewek gitu ya, mau mengambil warna pastel yang lucu-lucu. Ini soalnya sampai detail-detailnya juga menarik untuk warna-warnanya gitu. Untungnya untuk interior masih warnanya netral lah gitu, belum warnanya pastel. Kalau misalnya kita beli yang warna ungu, interior ungu, kayaknya giung banget gitu. Cuman ini udah cukup segini gitu ya. Untuk varian pilihan warnanya jadi cukup beragam untuk yang N1 Elite dibandingkan yang N1 Max. Kita simpan lagi yang ini. Oke, jadi itu secara desain ada perbedaan dengan N1 Max, tadi udah gue jelasin. Top Elite. Dan untuk materialnya sekarang, materialnya ini menggunakan Advanced Thermopolymer, sedangkan yang N1 Max menggunakan Smart Advanced Thermopolymer. Jadi ada sedikit perbedaan, ya sedikit perbedaan, cuman yang kelebihan dari SATP atau Smart Advanced Thermopolymer Shell tuh dia lebih ringan. Tadi udah gue jelasin, kemarin udah gue jelasin di video yang N1 Max, ini ringan banget, 1200 gram untuk yang N1 Max. Dan yang untuk N1 Elite di sini dia bobotnya tetap kerasa ringan. Gua sih secara feeling, nggak gua timbang sekarang kan, timbangan yang ada, ini tuh bobotnya mungkin di sekitar 1250 gram. Jadi cuma perbedaannya sedikit banget sih secara subjektif ya, gua tidak bisa memberikan data objektif. Ini sama-sama ringan, jauh dengan yang R1 Max double visor ataupun yang S1 GP Pro. Ini tetap jauh kerasa lebih ringan. Untuk kenapa bisa lebih ringan? Mungkin karena di sini tidak ada IPS di bagian pipi. Jadi selain single visor untuk helm N1 Elite di sini sama dengan N1 Max, dan juga tidak ada IPS di bagian pipi. Itu perbedaan dengan yang N1 Max. Untuk Elite tidak ada IPS bagian pipi, jadinya ini langsung ke padding untuk cheek padnya. Kalau yang N1 Max kan dia ada IPS di bagian pipi. Itu perbedaannya antara Elite dan juga N1 Max. Oke, dan untuk informasi cell size-nya dan juga IPS size, untuk helm N1 Elite di sini dia hanya punya satu cell size dan juga satu IPS size. Sedangkan N1 Max di sini dia punya 2 IPS size dan 1 cell size. Jadi dia punya 2 IPS size berbeda dengan N1 Elite gitu ya. Lalu untuk sizingnya pun yang N1 Max dia lebih lengkap. Dia mulai dari double XS sampai ke
XL, makanya dia punya 2 IPS size menyesuaikan ukuran tersebut. Sedangkan yang N1 Elite di sini hanya ada lebih sedikit ukurannya, dia hanya ada ukuran mulai dari S sampai ke XL, itu pun sudah cukup universal sih. Yang penting ada size S kalau buat gue pribadi gitu ya, dan ini helmnya emang size S gitu. Oke, jadi itu untuk informasi eksteriornya, fitur-fitur di luarnya gitu. Dan ada kesamaan di bagian interiornya, sekarang kita masuk ke bagian interior. Oke, di bagian interior dia menggunakan Micromatic retention system di sini gitu. Jadi ini udah simple banget penggunaannya. Dan yang penting untuk lock system di sini dia sama-sama sudah menggunakan atau sudah tercertified ECE 22.05 sama dengan yang N1 Max. Jadi itu good point, walaupun bentuknya sedikit berbeda dengan yang versi N1 Max. Dan dengan spesifikasi helm seperti ini, emang gue lebih prefer menggunakan lock system seperti ini dibandingkan yang double bearing gitu. Apalagi mengingat harganya ini pun sangat terjangkau, pasti udah arahannya ke arah urban commuting yang pengen lebih efisien, lebih efektif atau lebih simpel penggunaan lock systemnya sehari-hari, ya paling cocok ini gitu. Ini lock systemnya menggunakan Micromatic retention system, detailnya cukup oke. Cuman kalau di sini ada emboss NHK yang N1 Max, cuman kalau di Elite dia embossnya racing teknologi karena memang sudah mungkin tercertified ECE 22.05 gitu. Ada padding chin strapnya juga, cuman yang bisa dilepas untuk paddingnya. Dan untuk interiornya dia berbeda konstruksinya dengan yang N1 Max. Untuk Elite di sini tetap berwarna hitam gelap, materialnya sama, cuman komposisinya atau bentuknya berbeda dengan yang N1 Max. Kalau misalnya N1 Max dia paddingnya dia lebih panjang untuk si cheek padnya sampai ke belakang, tapi untuk yang N1 Elite di sini cheek padnya dia lebih pendek gitu. Dan juga tidak ada IPS di bagian pipi, itu yang tadi gua bilang di awal. Lebih pendek, cuma ada neck roll yang jadinya neck roll dia lebih lebar gitu di sini. Penggunaan neck rollnya lebih lebar, tapi cheek padnya dia lebih pendek gitu. Paddingnya ini empuk untuk padding cheek padnya, dan dia cukup tebal untuk size S karena satu cell size, jadi paddingnya pasti berbeda ketebalan karena helmnya kecil size S untuk gue. Jadi di sini paddingnya pasti tebal gitu. Oke. Dan secara detail lainnya pun berbeda dengan N1 Max. Di sini kalau N1 Max sebenarnya lebih ada lubang-lubang untuk ventilasinya berbentuk bulat. Kalau ini lubang ventilasinya berbentuk lurus, dan tetap ada mesh di bagian kiri kanannya biar udara bisa masuk ke dalam atau di bagian kepala kita lah, menyentuh kepala kita, makanya ada mesh di bagian dalamnya gitu. Ada lubang-lubangnya juga gitu. Itu untuk interiornya. Materialnya sama, dia fabric halus digabung dengan mesh. Di bagian uppernya, di bagian cheek padnya, bagian luarnya digabung dengan mesh. Lalu bagian bawahnya ini ada aksen kulit sintetis dengan emboss NHK. Ini mirip dengan yang R-series yang lama kalau nggak salah gitu ya. Oke, sekarang kita coba buka si paddingnya. Oke, udah terlepas untuk paddingnya. Kita ngomongin dulu isi IPS-nya. Jadi perbedaannya dengan yang N1 Max, N1 Max itu sudah punya fitur intercom ready, sedangkan yang Elite ini tidak ada fitur intercom ready karena tidak ada IPS di bagian pipi atau cheek pad gitu. Jadi dia langsung ke arah shell untuk si bagian pipi, langsung padding dan ke shell di sini gitu. Jadi bisa langsung kelihatan jelas nih shell bagian pipinya gitu. Nah, untuk IPS-nya dia berwarna putih, berbeda dengan N1 Max. N1 Max itu lebih gelap, semirip dengan yang R-series atau S-series. Ini berwarna putih, lubang ventilasinya cukup kelihatan jelas. Jadi ada lubang di bagian depan di sini, lubang, ada lubang di bagian tengahnya juga, dan ada 2 lubang di bagian outlet ventilation di sini gitu. Jadi ada totalnya 1 2 3 4 5 6 7 lubang gitu. Oke, jadi lubangnya ada cukup untuk nge-support air fan to di plus di situ gitu ya. Dan sini ada jalur untuk stream udaranya gitu. Ada menjorok ke dalam. Oke, itu untuk IPS-nya. Sekarang kita coba lihat padding-paddingnya. Untuk padding-paddingnya, untuk si crown pad, dia sudah menggunakan ukuran 14 mm di sini. Jadi ukuran itu sudah menggunakan angka, bukan lagi alfabet untuk crown padnya. Paddingnya cukup tebal karena dia satu cell size. Ya tadi gue bilang dia ada mesh di sini bagian atasnya, dalamnya bentukannya dia bukan bulat-bulat kayak N1 Max,
cuma dia garis-garis untuk lubang ventilasinya gitu, nggak segede yang N1 Max untuk lubang paddingnya gitu. Nah, mekanisme pengunciannya bagian depan dia biasa diklip biasa, kuncinya di sini. Dan untuk yang bagian belakang dia bukan pakai snap button, cuma dia diselipin doang ke belakang gitu, diselipin ke antara IPS dan juga shell gitu. Lalu untuk paddingnya di sini, paddingnya tebal banget karena size S, ada tulisan S di belakang gitu ya di sini. Untuk size S paddingnya tebal, menggunakan 3 buah snap button langsung, dan emang paddingnya jadi lebih pendek dibandingkan dengan yang NMAX. Kalau NMAX kan lebih panjang sampai kayak ke neck roll gitu. Kalau ini dia lebih pendek gitu, kayak helm-helm dia mirip dengan yang R1 Old yang dulu ya, versi pertama gitu, atau R6 gitu. Oke, jadi tutup paddingnya. Sekarang kita pasang lagi paddingnya dan kita coba si fitment helmnya. Oke, sekarang kita masuk bagian fitment dan masih belum berubah. Ukuran kepala gue itu 56 cm dan ini untuk helmnya dia size S, harusnya sesuai. Oke, bismillah. Jadi yang pertama, kerasa tuh untuk ringannya dia sama banget dengan NMAX. Di kepala gue tuh nggak ada berat ke arah tertentu, dia kerasa ringan banget untuk bobot si helmnya. Dan size S nya untuk yang Elite di sini dia lebih nggak longgar, dia pas, cuman nggak ngepres banget gitu. Beda dengan fitment yang lebih slim fit gitu ya, kayak R1 series ataupun yang S1 GP Pro. Dia mirip dengan N1 Max. Dia sama-sama sedikit lebih ngasih kita ruang di paddingnya gitu, bukan ruang jeda ya, cuman ruang ngerasa pas gitu, nggak terlalu ngetat banget gitu untuk si paddingnya di sini gitu. Untuk ruang telinganya sama-sama aman, ini luas banget tuh telinga gua, nggak ada kesentuh sama sekali, sama dengan N1 Max. Tapi emang gua at some point gue tuh ngerasa paddingnya lebih tebal, tapi karena emang lebih tebal gitu, lebih sedikit lebih loose juga dengan N1 Max karena tidak ada IPS PP. Kalau misalnya yang Max di situ dia lebih ngerasa ngunci aja gitu. Dan banyak yang ngebahas di kolom komentar soal bentuk cheek pad atau chin guardnya gitu ya, pipinya. Ini tuh dia sedikit lebih panjang dibandingkan dengan yang R1 Max menurut gue gitu, karena dia konstruksinya mirip dengan yang R1 Old. Jadi dia sedikit lebih panjang untuk padding di pipinya gitu, untuk N1 series di sini. Oke, dan untuk crown padnya dia untuk lingkar tulang kepala atau tengkorak kepalanya ini pas banget nyentuhnya, cuman sama dengan N1 Max, dia sedikit kosong di bagian padding atas. Mungkin harus gua fitment ulang pakai padding tambahan, bukan masalah yang terlalu besar atau krusial buat gue. Yang penting ngunci bagian crown pad kiri kanannya, untuk atas itu bisa gampang banget buat nge-refitmentnya. Dan perbedaannya ini di bagian neck roll. Neck roll di sini dia akan lebih lebar, dan untuk bagian neck roll dia tuh lebih lebar untuk nge-covernya, cuman lebih ngunci yang N1 Max menurut gue gitu, untuk bagian tengkuk belakangnya di sini gitu. Itu aja sih. Dan untuk visor light smoke-nya di sini, untuk visornya sebenarnya light smoke-nya udah pas karena udah sering pakai light smoke intensitas ke-8 segini gitu ya. Kalau RHD dia lebih clean lagi, lebih clear lagi untuk yang RHD lens, dan lebih light lagi untuk smoke-nya. Cuma segini pun cukup sih sebenarnya gitu. Cuman yang RHD emang kerasa banget, visionnya lebih bersih banget, jernih banget gitu. Walaupun ini juga sama-sama nggak ada distorsi sih menurut gue untuk light smoke-nya si visor N1 Elite. Oke, dan untuk narik ventilasi dia mudah. Oke, dan karena nggak ada cheek pad atau IPS di bagian cheek pad, mungkin sedikit lebih berisik. Beda ke kedepannya dengan yang R1 atau N1 Max gitu ya. Cuman ini harganya sangat terjangkau, Rp340.000, dan ini salah satu opsi helm yang
biar kalian nggak bingung beli helm apa untuk harian dengan budget segitu, ini bisa jadi best option sebenarnya gitu, helm N1 Elite di sini gitu. Oke, tampilannya emang kelihatannya lebih sporty ya, dan lebih entah kenapa ini lebih minimalis. Gue lebih suka, kalau misalnya jujur gue lebih suka spoiler yang N1 Elite gitu. Jadi kayaknya ukurannya tuh apa ya, pas banget aja gitu dengan desain helmnya, walaupun yang N1 Max juga nggak terlalu berlebihan untuk yang N1 series, cuman yang ini kayaknya lebih apa ya, lebih simple lagi gitu. Karena gue ya itu selera sih ya, cuman gue suka desain yang seperti ini gitu untuk sebuah helm kalau dibandingkan dengan beberapa helm-helmnya NHK. Ini yang paling representatif buat diri gue pribadi, selera gue ya. Cuman untuk yang lain ya terserah sih ya, itu namanya juga selera gitu ya. Jadi sebenarnya makin sini sebenarnya makin gue banget gitu ya untuk yang N1 series, pas gitu ukurannya. Jadi itu untuk fitmentnya nyaman sebenarnya. Untuk helmnya, untuk sebuah helm commuting yang siap untuk disiksa, mungkin bisa jadi helm sejuta umat juga untuk helm ini. Nggak mengarah ke entusias tertentu, segmen tertentu, ini luas banget untuk segmennya. Apalagi ditambah ada pastel color, udah pasti segmennya lebih luas lagi karena nambah ke gender perempuan juga gitu ya, dengan varian pastel color. Walaupun yang laki-laki mau pakai pastel color juga nggak masalah sih ya, gitu kan selera juga soal warna. Cuman udah pasti dengan varian warna yang lebih banyak, dia lebih luas lagi segmennya gitu. Ini lebih umum lagi untuk pengendara umum gitu. Jadi untuk pengendara motor ya, dari motor kalau saya bingung, mungkin bisa pilih helm ini sih. Bingung milih helm gitu ya, apa ya yang budget terjangkau, cuman fitmentnya enak, quality-nya oke, ya mungkin ini bisa jadi pilihan gitu. Ini NHK N1 Elite, cuman Rp340.000. Dan untuk N1 Elite perbedaannya dia tidak ada fitur wearable glasses di sini. Cuman gue coba dulu deh, takutnya tetap enak. Oke, gue bakal coba pakai kacamata. Cuma ini framenya tipis ya, dengan catatan framenya yang punya gue kacamatanya cukup tipis gitu, kecil banget. Untuk frame kecil seperti ini, walaupun tidak ada fitur wearable glasses, nggak ada masalah sih. Cuman kalau misalnya framenya tebal-tebal tuh kayak Oakley atau Ray-Ban dan lain-lain, mungkin bakal sedikit mengganjal gitu di padding. Cuma ini paddingnya empuk banget sih gitu ya, masih aman. Walaupun yang N1 Max dia lebih luas karena emang dia punya fitur wearable glasses gitu. Cuman dengan kacamata seperti ini gue nggak ada masalah sih, nggak ada ketekan sama sekali. Ini enak banget kalau pakai kacamata gitu. Itu aja sih. Oke, jadi overall cukup nyaman sih, paddingnya empuk soalnya gitu. Fitment chrome padnya juga cukup, cuman kosong bagian atas, dan dia nggak sampai firm banget gitu untuk si fitmentnya, dia pas aja gitu untuk sizing si helm dan paddingnya gitu. Ini paddingnya ini kerasa tebal banget nih aja. Ya seperti yang udah kalian tahu, ini harganya Rp340.000. Sebenarnya ini helm cukup menarik, dan kayaknya dengan harga tersebut apa ya di pasarannya, apa bahasa lembutnya mungkin ini susah dilawan untuk harga Rp340.000. Dengan catatan kelebihannya menurut gue detailnya atau kualitasnya ini sudah oke untuk NHK N1 Elite, oke banget karena dia sama dengan kualitinya dengan yang R1 series ataupun yang S1 series, dan juga dengan yang N1 Max gitu. Kualitasnya oke, finishingnya oke. Fitur emang tidak sebanyak yang versi kakak-kakaknya yang lain kayak R1 ataupun yang Max gitu ya. Dia fiturnya cukup dipangkas sedikit gitu, kayak tidak ada IPS di bagian pipi, tidak ada slot untuk speaker intercom di sini karena dia tidak ada IPS bagian pipi itu. Lalu tidak wearable glasses, walaupun tadi gua pakai kacamata nggak ada masalah sih di helmnya gitu. Hanya itu aja. Dan penggunaan visor light smoke ini bukan downgrade dibandingkan dengan N1 Max ya. Dia sebenarnya termasuk yang udah oke menggunakan light smoke visor gitu. Cuma dengan harganya Rp340.000, light smoke visor di provide untuk helm ini, dan itu juga sudah merupakan
value lebih menurut gue sudah menggunakan lens smoke visor di harga helm Rp340.000. Detailnya menarik, varian warnanya lebih banyak lagi. Yang cream mocha tadi gue suka detail kecil lainnya. Ini yang cream mocha. Untuk yang cream mocha di sini gue suka dengan detail-detail dari si ventilasinya. Ini oke banget, lucu banget untuk detail ventilasinya gitu. Pantesan bini gue juga ngebet buat beli helm ini. Oke, jadi overall dengan harga Rp340.000 sebenarnya kita nggak bisa ngeluh di helm N1 Elite di sini gitu ya. Kalau misalkan membutuhkan helm dengan fitur yang lebih banyak, mungkin pilihannya ada di N1 Max gitu, bukan di N1 Elite. Cuman ya itu harganya lebih mahal kan dibandingkan dengan yang N1 Elite. Jadi kalian bisa lebih bijak, bisa menyesuaikan kebutuhan kalian juga untuk sebuah helm kalau mau beli. Dipakainya di mana, motornya seperti apa, selera kalian seperti apa, kebutuhan kalian apa, dan budget kalian berapa, ini bisa di adjust sendiri gitu, bisa disesuaikan sendiri cocoknya apa. Kalau misalnya kalian punya budget yang cukup terbatas, 300 ribuan gitu ya untuk sebuah helm commuting harian dengan fitment yang cukup oke, kualitas oke, mungkin ini bisa jadi pilihan gitu. Cuma kalau misalnya ada budget lebih, membutuhkan fitur lebih juga, ya udah gitu. Cuma kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih banyak, ya pilih yang lebih di atas dari N1 Elite di sini. Mungkin bisa pindah ke Max, ke R1 series ataupun ke S1 series itu untuk di varian line up-nya NHK open versi NHK. Oke, itu review dari gue untuk helm N1 Elite di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa membantu kalian buat yang lagi cari helm open face dengan harga yang cukup terjangkau. Ini dia N1 Elite. Kalau misalnya ada kritik, saran, pertanyaan apapun bisa tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagramnya @acuanhobi. Dan juga di sini gue mau berterima kasih lagi buat teman-teman yang udah subscribe Acuan Hobi, karena itu sangat berkesan buat gue pribadi, buat teman-teman yang udah subscribe Acuan Hobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.